Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta petugas untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyelidikan, investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini, ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat bersama dengan ahli kebakaran hutan dan juga lahan, Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, yakni Heri Heriawan. Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jamhur menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab dan juga penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Memasuki hari ke-26, 6 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Rumutan belum juga sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan di kawasan ini total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Berjibaku itu, dan saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api. Dan kecepatan baiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat. Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Puan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh dari Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan semua stakeholder terkait untuk bagaimana menguatkan komitmen kebersamaan kita bahwa ini adalah masalah kita semua. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membuat organisasi dan juga kartunis ramai-ramai mengkritisi bencana kemanusiaan, yaitu lewat karya masing-masing. Bahkan tidak sedikit yang menyoroti tentang nasib satwa liar khas Kalimantan yang kini kehilangan rumahnya akibat dilalap api.
Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan meningkat drastis. Sejak 17 Agustus 2026, gunung api ini telah mengalami 20 kali erupsi dengan kolom abu tertinggi mencapai 400 meter di atas puncak. Makanya lama mati tuh. Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan kembali erupsi. Abu berwarna kelabu hingga hitam bergerak ke arah barat daya. Erupsi terkuat tercatat pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm. Sebelumnya pada 17 Agustus 2026, Gunung Anak Rakatau tercatat sebanyak 20 kali erupsi. Dan saat ini Gunung Anak Rakatau berstatus level 3 atau siaga. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda wisata Lombok Tengah, Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Api pun menyebar dengan cepat hingga melalap ratusan rumah adat di desa tersebut. Kebakaran melanda destinasi wisata Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahan bangunan rumah adat yang terbuat dari ilalang membuat api menyebar dengan cepat dan melalap seluruh rumah adat di desa wisata ini. Dari keterangan warga, api mulai terlihat dari tengah-tengah permukiman rumah adat. Belum diketahui penyebab pasti, namun diduga akibat arus pendek listrik di salah satu bangunan. Kecil apinya, lama-lama jadi besar apinya. Tongges, ribuan tongges yang meletup, ya, tidak ada yang bisa diselamatkan. Cuma manusia, alhamdulillah sehat semua. Ini kan rumah tradisional, jadi ya, dua kemungkinan, apakah arus pendek atau memang ada puntung rokok atau sebagainya, dan mulainya di tengah, bukan di pinggir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun petugas pemadam masih kesulitan menjangkau rumah warga yang berada di dalam permukiman. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi bongkar produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan 4 pelaku, polisi mengamankan 36 miliar rupiah uang palsu. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai 36 miliar rupiah berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.